ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خص أولياءه بكرامته وأيدهم بأنوار هدايته وجعل محبتهم سبيلا إلى مرضاته وتوسلا بهم من أسباب رحمته. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الأتقياء إمام الأولياء وسيد الأتقياء صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengkhususkan para walinya dengan berbagai kemuliaan dan menguatkan mereka dengan cahaya petunjuknya, serta dengan kita bertawassul melalui mereka menjadi sebab turun rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Mereka itulah orang-orang yang telah menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala lalu menghidupkannya dengan zikir dan cinta kepadanya. Salawat dan salam kita haturkan sebagai penghormatan kepada sang kekasih yang maksum Sayyidina Muhammad, pemimpin para rasul dan keluarganya yang suci, serta para sahabat dan tabi'in. Berikut kami bacakan sebagian biografi Al-Habib Saleh Tanggul rahimahullah agar mampu memotivasi diri kita untuk terus bersemangat dan istiqamah ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Habib Saleh lahir di Khirbeh Bakarman Wadi Ahmad, yaitu sebuah desa di Hadramaut Yaman pada 17 Jumadil Ula tahun 1313 Hijriah atau bertepatan pada tahun 1895 Masehi. Ayah beliau yang bernama Habib Muhsin bin Ahmad Al-Hamid dikenal dengan sebutan Al-Bakri Al-Hamid, yaitu seorang ulama yang sangat dicintai dan dihormati. Sementara ibunda beliau seorang wanita salehah bernama Aisyah dari keluarga Al-Abud Ba Umar dari Masyayikh Al-Amudi, dan nasabnya masih tersambung dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Habib Saleh rahimahullah mempelajari Al-Quran dari seorang guru yang bernama Syekh Said Bamudhij di Wadi Ahmad, dikenal sebagai seseorang yang saleh yang tiada henti-hentinya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ilmu fikih dan tasawuf Habib Saleh pelajari dari ayah beliau sendiri, yaitu Habib Muhsin bin Ahmad Al-Hamid. Habib Saleh merupakan sosok panutan yang rendah hati dan tidak pernah merasa diri sebagai orang yang patut diistimewakan. Beliau sangat tawadhu, senantiasa mendahulukan meminta maaf kepada orang-orang di sekitarnya, bahkan kepada anak dan cucu-cucu beliau sekalipun. Beliau juga dikenal sebagai sosok yang dermawan, tidak pernah menolak seorang pun yang meminta. Bahkan seorang ulama mengatakan, apabila seandainya beliau tidak memiliki apapun kecuali ruhnya, maka tentu saja beliau akan memberikan roh tersebut kepada yang memintanya. Beliau sangat sayang terhadap fakir miskin, para janda dan yatim piatu. Saat Habib Saleh berusia 26 tahun atau bertepatan pada tahun 1921 Masehi, beliau memutuskan berhijrah ke Indonesia bersama Syekh Fadli Saleh Salim bin Ahmad Al-Ashkari. Perjalanan hijrah ini membuat beliau sempat singgah di Gujarat, India, lalu berlabuh di Jakarta. Habib Saleh sempat tinggal beberapa hari di Jakarta dan berkeliling mengunjungi para ulama yang ada di Jakarta. Mendengar Habib Saleh berada di Jakarta, sepupunya yang bernama Habib Muhsin bin Abdullah Al-Hamid yang telah lebih dulu berhijrah meminta Habib Saleh untuk datang mengunjungi kediamannya di kota Lumajang. Selama di Lumajang, Habib Saleh menggunakan waktunya untuk mempelajari bahasa, budaya masyarakat setempat, khususnya dalam berbahasa Jawa. Habib Saleh juga kemudian menikah dengan warga Tempeh Lumajang dan membangun rumah di sana. Habib Saleh berdakwah keliling dari desa ke desa di kota Lumajang sampai 12 tahun lamanya, sebelum akhirnya beliau memutuskan untuk pindah ke Tanggul, Jember. Suatu ketika datanglah ilham Rabbaniyah kepada beliau untuk melakukan uzlah, mengasingkan diri dari gemerlap duniawi dan godaannya, menghadap dan bertawajuh kepada kebesaran Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Dalam khalwatnya
beliau senantiasa mengisi waktu-waktunya dengan membaca Al-Quran, bersolawat, dan berzikir mengagungkan asma Allah. Dan hal itu berlangsung selama kurang lebih dari 3 tahun. Hingga suatu hari datanglah Al-Qutub Al-Azim Wal-Ghawth Al-Kabir Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saqqaf, seorang ulama terkemuka yang berdomisili di Gresik, yang kemudian memerintahkan Habib Soleh untuk mengakhiri masa khalwatnya, mengakhiri masa uzlahnya, dan memintanya datang ke Gresik. Sesampainya di Gresik, Habib Abu Bakar memberikan Habib Soleh mandat dan ijazah dengan memakaikan jubah, imamah, dan sorban hijau sebagai penanda status kewalian yang akan diemban oleh Habib Soleh, sekaligus meminta Habib Soleh untuk segera menunaikan ibadah haji. Sepulang dari berhaji, Habib Soleh memulai aktivitas dakwahnya dengan mendirikan musholla di kediamannya. Aktivitas pengajian juga mulai dilakukan oleh beliau, biasanya selepas sholat asar, mengkaji kitab, khususnya kitab An-Nasaihud Diniyah karya ulama Hadramut Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Habib Soleh juga menghidupkan musholla dengan pembacaan zikir dan wirid yang biasa diajarkan oleh kalangan ulama Hadramut, tempat beliau berasal. Habib Soleh Tanggul dikenal sebagai seorang ulama yang memiliki banyak karamah. Salawat mansub merupakan ijazah yang dimiliki dan diberikan oleh Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid. Beliau Habib Soleh mengijazahkan salawat mansub kepada kita semua. Salawat mansub dikenal mengandung karamah. Semisal seseorang memiliki hajat atau sedang dalam kesusahan pada jalan hidupnya, atas izin Allah Subhanahu wa taala, salawat mansub menjadi jalan untuk menuju kemudahan dan dilapangkan dari segala kesusahan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad salatan taghfiru biha dzunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada junjungan kami Nabi Muhammad, yang dengannya Engkau ampuni kami, Engkau perbaiki hati kami, menjadi lancar urat-urat kami, menjadi mudah segala kesulitan, juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, serta mereka-mereka yang dimansubkan beliau. Salawat mansub merupakan ijazah yang diberikan Habib Soleh Tanggul kepada khalayak ramai dan umat. Salawat mansub dikenal mengandung keajaiban, mengandung keistimewaan. Apabila seseorang memiliki hajat atau sedang dalam kesusahan pada jalan hidupnya, salawat mansub apabila dibaca secara istiqamah 11 kali, dibaca 11 kali, 41 kali, atau 101 kali, atas izin Allah Subhanahu wa taala, mampu menjadi jalan menuju kemudahan hajat dan dilapangkan dari segala kesusahan. Al-Habib Soleh dikenal dengan berbagai kisah karamah yang melimpah dari Allah Subhanahu wa taala, kisah-kisah yang menggambarkan besarnya keagungan dan karamah. Beliau tidak terhitung jumlahnya. Bahkan beliau sangat dikenal adalah dengan doa beliau yang sangat mustajab, senantiasa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika beliau berdoa, bahkan sebelum kedua telapak tangan beliau diturunkan, maka akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Habib Soleh sendiri mengatakan, du'ai yasbiqul barq, du'ai yasbiqul barq, doaku mendahului petir yang menyambar. Dikisahkan suatu waktu Habib Soleh rahimahullah sedang berjalan bersama Habib Ali bin Abdurrahman bin Abdullah Al-Habsyi Kuitang, Jakarta, hendak berkunjung ke kediaman Habib Ali Al-Attas rahimahullah dari Bungur. Saat melintasi sebuah lapangan, beliau melihat banyak sekali orang sedang berkumpul untuk melakukan sholat istisqa lantaran Jakarta saat itu sedang dilanda kemarau yang sangat panjang. Habib Soleh pun berkata, serahkan saja kepadaku, biar aku yang akan memohon hujan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak berselang lama setelah Habib Soleh menengadahkan tangannya ke langit, awan mendung datang dan hujan pun langsung turun dengan derasnya. Masya Allah, doa Habib Soleh begitu sangat mustajab, mendahului kilat yang menyambar. Kemuliaan yang diberikan Allah kepada Habib Soleh menunjukkan, menandakan, memberikan kita alamat bahwa beliau hamba yang sangat dekat dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Habib Soleh dikenal selalu mengingatkan kepada jamaahnya untuk istiqamah di dalam kebaikan. Hal itu sudah menjadi ciri dan tabiat orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang dekat dengan Allah menilai kehidupan duniawi hanyalah sementara, dan mereka biasanya menyiapkan bekal secara bersungguh-sungguh untuk menghadapi kehidupan yang abadi setelah kematian.
Dalam kitab Majmu' al-Qasaid halaman 10, Habib Saleh menyampaikan bahwasanya barang siapa terjerumus dalam perbuatan tercela, segeralah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun bagi hamba yang sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun bagi hamba-hamba yang sungguh bertaubat. Sungguh ampunan Allah meliputi seluruh hambanya. Maka berserulah dengan penuh harap, katakanlah, ya Rabb, ya Rabb, jauhkanlah kami dari kehancuran dan penderitaan. Kemudian beliau Habib Saleh melanjutkan, tidakkah teguran demi teguran itu membangunkan kesadaranmu? Tidakkah teguran demi teguran yang kau terima itu membangunkan kesadaranmu? Kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala Tuhanmu dan segeralah bertaubat sebelum nyawamu telah sampai di tenggorokanmu. Jadikanlah harapan dan rasa takutmu hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Iringilah setiap ucapan dan perbuatanmu dengan kejujuran. Itulah di antara untayan-untayan nasihat beliau. Maka apabila kita betul-betul mencintai Habib Saleh, kita buktikan dengan mendengarkan nasihat yang beliau sampaikan. Karena yang membuktikan cinta kita kepada beliau adalah dengan mendengarkan dan mengerjakan nasihat-nasihat beliau. Karena yang membuktikan cinta kita kepada beliau adalah dengan mengerjakan nasihat beliau. Bohong cinta kita, sungguh bohong cinta kita kalau kita tidak mendengarkan dan tidak mengerjakan apa yang beliau sampaikan. Sebagaimana dikatakan, karena cinta itu bukan hanya terdapat pada lisan, tetapi juga terletak pada perbuatan. Seseorang akan naik derajatnya karena hasil perbuatannya, bukan karena ucapannya. Sesungguhnya air hujanlah yang menumbuhkan bunga, bukan suara petir yang keras. Dan berikut kami rangkum beberapa pendapat habaib yang sezaman dengan beliau Habib Saleh Tanggul rahimahullah mengenai kepribadian Habib Saleh. Mereka mengakui keagungan derajat Habib Saleh dan kemustajaban beliau. Al-Habib Ali bin Abdul Rahman Al-Habsyi rahimahullah Kuitang Jakarta mengatakan, wahai Habib Saleh, engkau adalah orang yang doanya selalu terkabul dan engkau sangat dicintai oleh Tuhanmu dan segala permohonanmu selalu dikabulkan. Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf Jeddah juga mengatakan, sesungguhnya Habib Saleh ini adalah seseorang Habib yang sangat agung kedudukannya dan amat tinggi martabatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan dia doanya selalu terkabul dan sangat dicintai serta disegani. Jadi penuturan beberapa habaib yang sezaman dengan beliau Habib Saleh menguatkan keyakinan kita bahwa beliau adalah orang yang sangat arif dan merupakan wali min auliyaillah, di mana doa yang dipanjatkan oleh Habib Saleh senantiasa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kewafatan beliau, Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf mengatakan, Habib Saleh telah meninggalkan kita di saat kita sangat membutuhkan doa, di saat kita sangat membutuhkan bimbingan, di saat kita sangat membutuhkan perhatiannya. Namun Allah Subhanahu wa taala telah berkehendak lain. Allah Subhanahu wa taala memiliki kenikmatan yang abadi di sisinya bersama penghulu seluruh manusia, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waliullah yang doanya senantiasa dijabah oleh Allah, Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid, wafat pada hari Ahad 9 Syawal 1396 Hijriah atau bertepatan pada tahun 1976 Masehi. Dalam usia 83 tahun, beliau meninggalkan 6 putra dan putri, yaitu Habib Abdullah, Habib Muhammad, Syarifah Nur, Syarifah Fatimah, Habib Ali, serta Syarifah Khadijah. Jasad beliau dikebumikan berdekatan dengan Masjid Riyadhus Shalihin Tanggul, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Hingga kini, di setiap tahun pada minggu kedua bulan Syawal, setelah Hari Raya Idul Fitri, lautan manusia tumpah ruah di sepanjang jalan tempat diselenggarakannya peringatan Habib Saleh, baik di Tanggul, baik di Jakarta, di Bogor, di Kalimantan maupun tempat lain yang memperingatinya. Demikian sebagian kisah biografi Habib Saleh, sang matahari Tanggul. Semoga Allah memberikan kita keberkahannya di dunia wal akhirah. Berkat tingginya derajat Habib Saleh di sisi Allah, diharapkan kita semua pun memperoleh curahan rahmat dan kasih sayang Allah, mengalir seluruh kebaikan-kebaikan kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin.
ربنا انفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والعفو منكم.